Pemirsa yang ada di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my teras, pemirsa ya kan. Seperti biasa, aku hari ini sempat bro. Udah ada di teras ini pagi pemirsa ya, sekitar jam berapa ini ya? Sekitar jam 9:50 mau jam oh 9:50 sih, jam 8:50 maksudnya. Ini aku ada di teras pemirsa, mau kerja tapi aku ngecek lombokku nih, lihat lombokku tuh. Lombok tampar pemirsa, akhirnya dia bau banyak loh, tapi ya rada enak cabuk ya. Ya wes lah rapopo, semoga ya ora modiar ya pemirsa. Oke pemirsa, aku hari ini mau ngajak kalian kerja pemirsa, dan seperti biasa aku mau nyegat sepur jam 9:04. Oke yuk sekarang kita ke stasiun aja. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe pemirsa. Aku capek banget sumpah, kesel hari ini. Tapi yo wes ini mergai ramangan. Oke pemirsa, yuk sekarang kita ke stasiun. Stay tune terus. Nah pemirsa dari YouTube, yuk sekarang kita keluar ke ke apa namanya, lift, keburu telat nanti. Yuk sekarang kita keluar pemirsa. Nah yuk sekarang kita keluar, nginep lawang saya pemirsa. Kunci tak bawa, nyalakan lift. Udah pakai kacamata juga. Aku masih pakai masker ya, karena kalau di dalam kereta atau di dalam tempat tempat yang indoor gitu harus pakai masker pemirsa. Oke yuk disambung nih stasiun aja ya, aku mau lari sebelum keretanya nanti hempas. Jadi yuk kita masuk lift peteng pemirsa kameranya ya. Oke yuk. Nah pemirsa yang ada di YouTube-nya, aku sudah ada di stasiun Pokwanas hari ini. Mataharinya mencorong, jadi aku pakai kacamata. Nih aku sekarang ngiyup deh ngisore cagak listrik pemirsa, karena kalau nggak ngiyup nanti sulap ya. Bukan masalah hitam nggak hitamnya, kalau sulap itu kan dek motor apa enak. Meskipun pakai kacamata, aku masih seneng ngiyup nih ngisor cagak listrik. Bentar lagi sepurnya datang pemirsa, 5 menit lagi dinteni sepur, terus kita numpak sepur. Oke pemirsa, suasana stasiun nih pagi hari tuh, Barcelona tuh, tapi masih ini ya, masih 3 menit lagi pemirsa. Duh, hari ini semoga aja nggak rame ya. Ini hari Selasa pemirsa, biasanya kalau Selasa sih nggak rame ya, karena aku capek banget. Oke lah, ngenteni sepur sih. A few moments later. Nih sepurnya udah datang pemirsa. Yuk kita naik sepur dulu pemirsa, numpak sepur ya. Kocah cilik ya pemirsa. Nih aku udah di dalam sepur, nyalakan nih ya. Dalam sepur pemirsa ya. Bentar lagi sepurnya jalan, jadi tunggu ndek kene apa ndek kono ya penak ya. Duduk di sini aja lah ya. Aku males pindah-pindah tempat pemirsa. Sebenarnya di dekat jendela situ nanti bisa lihat laut sih, tapi males, ini aja lah. Panas pemirsa ya, panas banget. Bentar lah, ini cuma 7 menit dari tempatku tinggal di Sitges, jadi cepet banget, enak. Kalau mau kerja di sini tuh cuma 7 menit aja udah nyampe. Oke pemirsa, nanti disambung di tempat kerjaku aja yuk. Udah nyampe stasiun pemirsa nih. Sekarang aku mau naik ya ke atas, terus kita ke tempat kerjaan ya, disambung di bawah aja, jalannya munggah. Nah pemirsa yang ada di YouTube-nya, aku udah turun dari stasiun ya kan. Kok turun sih Mas Irul? Karena stasiunnya ada di atas pemirsa ya, jadi ya mudun. Ini di atas ini tuh banyak rumput-rumputan. Kapan hari pas aku pulang kerja malam-malam tuh lihat celeng pemirsa, celeng liar ya. Anak-anaknya, mbok-mbok kabeh telu lek salah sih, kalau nggak salah 3 ada celeng ya, celeng liar. Waktu itu tuh di depan tempatku kerja situ kan ada tempat sampah kan, itu pada makan sampah pemirsa, diurat-arit kulit panganan jawane sakne yo jenenge kewan. Nah ini aku bentar lagi nyampe tuh, lihat di depan ya. Jalannya tuh dari stasiun cuma 3 menit, kerjaku nek ngarep kono. Sepi jalannya, masih pagi pemirsa, orang sini paling sih podo turu ya jam segini. Ini di situ, di rungkut-rungkutan gitu kadang tuh ngeri nek kerusuk no. Mungkin celeng kali ya. Sak keluarga nih.
Aduh pemirsa capek. Gregean. Aku capek banget pemirsa, sumpah. Libur minggu ini libur cuma sehari tok. Karena temanku ada yang kena COVID ya, jadi ya wes. Oke pemirsa, katanya sih kena COVID tapi nggak tahu. Wong saiki mek wahing-wahing gebres-gebres gitu tok aja dibilang COVID. Ini udah nyampe nih. Tuh di depan pemirsa ya kan. Di situ tuh waktu itu di sampah-sampah situ aku lihat tuh. Mangani sampah, anu apa? Celengnya. Udah masuk, udah nyampe pemirsa nih. Ini di sebelah sini tempat kerja aku udah jero ya. Aku sekarang mau masuk dulu tapi nggak boleh video, nanti aja disambung ya. Setelah selesai kerja pemirsa ya, disambung nih pintu masuknya. Oke, aku sekarang mau masuk dulu pemirsa. Pemirsa aku udah di ruang ganti nih ya kan. Tapi aku mau ini dulu lah, duduk-duduk dulu ya sebentar aja, capek. Aduh, minggu ini libur cuma sehari, coba gilingan ya pemirsa, tapi dibayar sih nggak apa-apa. Oke pemirsa, aku tak lungguh-lungguh layah-layah disik, terus aku mau kerja nanti tapi disambung setelah kerja aja ya pemirsa ya. Nggak usah di video kalau ke atas kan hanya aku nggak boleh kan. Oke pemirsa, disambung nanti ya. 2,000 years later. Pemirsa yang dari YouTube balik lagi nih ya. Udah nyala belum nih kamera? Udah nyala ya, sebentar ya. Ternyata udah nyala sih pemirsa. Aku udah selesai kerja nih. Sekarang mau jalan. Itu tempat kerjaku di belakang ya, di klub. Pemirsa yuk sekarang kita nyari tempat duduk dulu. Aku mau cerita-cerita nih sama pemirsa. Banyak sekali kan yang penasaran dulu. Ini ngelewatin terowongan besar pemirsa. Bayangin nih kalau malam di sini, aduh mengerikan ya, tak bayang lihat. Serem pemirsa ya. Aku juga mau lihat di situ ada pohon buatin pemirsa. Semoga aja buatinnya ada. Kalau ada nanti kan bisa tak colong. Bisa ngutil. Aku tuh nyari tempat ini pemirsa, sulap ya. Jadi aku pakai kacamata aja lah. Sulap banget. Aku nyari tempat-tempat untuk duduk dulu sebentar pemirsa. Karena pemirsa netizen banyak sekali yang penasaran. Dulu gimana sih aku bisa dapat kerja di sini, dan ceritaku gimana dulu kok bisa kerja dan tinggal di sini. Oke, aku ceritain deh. Tapi aku nyari tempat duduk dulu ya. Bentar pemirsa. Ini aku ada di belakang Gaudi nih. Yang itu buah tinnya di situ nggak uah ya. Rawuh pemirsa. Oh enak sih tapi nek pereng-perengan wedi lek kejelungup dan. Tapi yo ora nek sing mateng lah paling. Yuk kita ke atas itu yuk, tuh di depan tuh lihat. Ini suasana sore hari jam 6 sore pemirsa ya, tuh lihat. Bagus banget ya. Hari ini cuacanya panas banget. Ini deket-deket hutan, deket pantai pemirsa ya. Kalau bisa kalian lihat tuh. Di sana adalah Casa Gaudinya tuh, tapi tutup pemirsa ya. Gak bisa buka karena korontil. Yuk kita naik ke atas sana pemirsa yuk. Sana tuh bagus tuh. Kita berteduh di situ ya. Oke yuk kita sambung di depan. Lihat pemirsa petetannya wah apik-apik ya. Tuh. Cakep. Ini ke sana tapi tutup sih restoran. Nih. Kayak gini nih. Nih ya, tapi tutup. Saya munggah pemirsa, munggah Hondo. Duh kok weslah sini mergai. Kok panas ya? Aduh ya lah petetannya pada garing-garing ratau dikocori gitu pemirsa, nggak pernah disirami ya, lihat tuh. Sayang banget pemirsa, tandurannya garing. Ini pohon apa ya? Kurma bukan sih? Duh, panas. Panasnya jangan bener-bener ngeweget pemirsa. Tak ngiyup ning sarwet sini aja ya. Jadi ya gitu pemirsa ya, banyak sekali pemirsa netizen di rumah yang tanya gitu, Mas Rul gimana sih dulu bisa dapat kerjaan di sini, bisa dapat bisa kesini tuh gimana. Nah, dari dulu aku tuh mulai awal kerja di luar negeri itu umur 21 pemirsa ya. 21 tahun aku udah cari kerja ya, waktu itu belum sih 20, umur 20 aku udah mulai cari kerja karena aku berhenti kuliah ya waktu itu karena usaha orang tua aku kan bangkrut pemirsa. Jadi ya
mau nggak mau aku berhenti kuliah pemirsa. Jadi ya mau gimana, orang nggak punya duit lagi buat biaya, apalagi kos-kosan kan juga mahal kan waktu itu di kota Malang. Dan ya gitu aku ngalai pemirsa, jadi ya ngalai aku berhenti kuliah pemirsa. Jadi ya wes, akhirnya dari situlah aku saya tak masang mikrofon ya, ben genah suaraku. Nah gini, orang genah ya tak cekle ae lah ya, ben tambah genah gitu. Jadi aku dulu mulai cari kerja di Malang, Jawa Timur. Waktu itu aku kerja di sebuah kafe restoran. Itu kalau nggak salah di arah Ororodowo, pokoknya deket kebun-kebunan gitu kayak hutan buatan. Di kafenya di pojokan, nggak mau sebut nama karena aku kerja di situ 2 minggu nggak dibayar pemirsa. Masih inget aku nggak dibayar, tapi aku juga nggak nagih sih karena ya udahlah biar diambil sama manajernya dia aja biar dipek. Gajinya juga rasa piro pemirsa sih Teng, waktu itu mungkin gajinya juga cuma 500.000. Nah waktu itu aku kerja jadi asisten cook pemirsa. Di situ aku jadi chef ya kan, kalau kalau bisa dibilang bahasa kerennya asisten cook gitulah ya. Di situ aku nggak dibayar pemirsa waktu itu ya. Jadi ya wes lah gimana. Padahal juga itu kan hak aku juga, tapi mereka nggak mau peduli seakan-akan gitu loh. Jadi ya wes gitu. Dari situlah aku mulai ini apa namanya, mulai tahu ya, karena gajinya kecil, orang-orangnya juga nggak baik. Aku dimusuhin dulu, ada seorang bartender di sana nggak suka banget sama aku, katanya masakanku nggak enak, ininya nggak enak. Padahal loh tamunya itu yang makan itu karena ngordernya kebanyakan, jadi ini pemirsa apa namanya, nggak habis gitu loh. Itu aku dibilang katanya pangananku, bikinanku nggak enak gitu. Bilang aja lah kalau kamu tuh nggak suka gitu. Orang Malang pemirsa, orang bartendernya itu jahat gitu kayaknya, orangnya nggak suka banget sama aku. Terus waktu itu ini ketutupan godong sedikit ya pemirsa, nggak apa-apa ya. Malah HP gitu, ada efek-efek daun-daunnya gitu. Terus dari situlah aku punya inisiatif untuk gimana kalau aku kerja di luar negeri. Nah waktu itu aku melamar kerja ke Korea pemirsa, dan aku juga nggak lolos ujiannya karena susah banget. Waktu itu aku ini apa namanya, jual laptop buat ini pemirsa ya, buat biaya ini loh, buat biaya sekolah bahasa Korea itu ya, berapa bulan gitu. Tapi ya aku nggak lolos ujiannya karena mungkin juga belum rezeki juga ya. Jadi ya mau nggak mau aku ngalah lah pemirsa, yang ngalahi sithik. Terus setelah itu waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah, 11 apa 12 aku lupa, 12 kayaknya ya, 2012. Dan aku punya inisiatif untuk kerja di kapal pesiar. Habis itu gimana kalau aku kerja di kapal pesiar gitu, tapi aku belum punya pengalaman sama sekali pemirsa. Jadi aku ambil kursus lagi, kursus apa namanya, bahasa Inggris, terus perhotelan gitu kan, untuk servisnya sebagai waiter tuh gimana. Aku ambil sekolah lagi di Pare, Kediri, di kampung Inggris pemirsa, sekalian sama ininya ya, sama apa namanya, bahasa Inggrisnya. Jadi satu paket. Di situ tuh enak banget, makannya udah included gitu ya. Pokoknya enak lah pokoknya di situ pemirsa. Dan juga habis itu aku ada training pemirsa. Waktu itu training di salah satu hotel bintang 4 di Kota Batu, Malang. Pokoknya hotelnya terkenal banget pokoknya. Tuh hotelnya udah tua, udah lama banget hotelnya, tapi terkenal banget. Dan aku di sana training selama kalau kurang lebih hampir setahun ya. 8 atau 6 bulanan aku lupa. Untuk mendapatkan sertifikat pemirsa. Dan waktu itu aku nyari-nyari informasi untuk kerja di kapal tuh gimana dan segala macam. Banyak sekali apa ya, kalau halangannya itu mesti ada pemirsa, kayak orang yang nggak suka gitu karena mungkin dipikirnya aku tuh suka nyari muka sama orang atau gimana, padahal juga enggak pemirsa ya. Nggak pernah aku tuh nyari muka sama orang, karena mungkin kerjaanku yang terlalu ini bagus kali ya, sombong sidik ya. Mungkin gitu kali, jadi orang nggak suka gitu, karena kita disukain sama klien, disukain sama bos gitu. Banyak yang nggak suka pemirsa, jadi ya udahlah ya. Jadi habis itu selama setahun pemirsa, selama setahun aku nyari apa namanya, nyari kerja di kapal pesiar. Dan aku akhirnya dapat juga waktu itu di kapal. Dan aku dapatnya waktu itu tahun 2013 atau 14
awal kalau nggak salah loh ya, aku lupa banget, udah lama banget lah lupa. Dan waktu itu gajinya tuh cuma $750 pemirsa, gajinya di kapal itu. Waktu itu aku cuma jadi apa ya, kayak yang nganter-nganter makanan gitulah ya. Jadi gajinya dikit banget di kapal. Waktu itu kerjanya juga 10 jam, nggak ada libur sama sekali, nggak pernah ada hari libur, itu nggak ada. Nah dari situlah aku habis itu kan kenal sama orang ya di kapal. Ntar kerja di kapal itu sekitar berapa lama ya pemirsa ya, pokoknya hampir udah 5 tahun kayaknya ya. 5 apa 7 tahun nggak tahu. Kenal sama orang disitulah ya kan, akhirnya kita temen. Waktu itu namanya namanya Mali, dia orang Liverpool, orang Inggris ya, namanya Miley. Terus aku dikasih lah nomor handphonenya dia gitu. Waktu itu kan belum ada WhatsApp ya kayaknya ya, udah ada tapi belum terkenal. Kasih nomor handphonenya dia lah. Dan kita dulu waktu itu Facebookan, masih ada zaman Facebook. Dulu aku pakai Facebook, sekarang udah nggak pakai. Dan kita sering keep kontak, terus kita apa namanya sering chattingan dan segala macam. Dan dia, kamu kenapa nggak kerja di darat aja sih, gini gitu. Nah dari situlah dia tuh ngobrol tentang jelasin aku gimana prosesnya nanti kalau supaya aku pengen kerja di darat segala macam. Dan hampir 3 tahunan lah ya kita keep in touch. Terus dia balik lagi lah ke kapal, akhirnya kita ketemu lagi tahun 2015. Waktu itu tahun 2015 dia balik lagi ke kapal dan kita ketemu di Barcelona. Dan kebetulan dia punya office kayak sebuah perusahaan travel gitu juga ya pemirsa ya. Dan akhirnya aku punya inisiatif untuk tanya lagi, gimana sih kalau seumpamanya aku kerja di darat lagi. Dulu kan kita pernah ngobrolin itu, dan aku tanya. Dan akhirnya seperti ini, gimana kalau aku invite kamu pakai surat invitation nanti, tapi jangan sekarang, aku bilang gitu, karena aku masih belum siap 100% untuk kerja di darat, karena aku juga nggak punya keluarga di sini pemirsa ya. Jadi aku harus pikirin matang banget gimana nanti kalau aku kerja di sini dan tinggal di sini gitu loh maksudnya. Karena juga aku nggak ada teman waktu itu kan, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi habis itu aku belajar kan gimana ya nanti caranya seperti ini. Maksimal kamu punya tabungan sekian, maksimal kamu nanti kalau spend untuk syarat bikin visanya. Aku tuh waheng ketera ini pemirsa, debu ya. Terus apa namanya, bikin visa itu syaratnya seperti apa segala macem. Dan akhirnya dia kirim invitation dan aku udah siap. Waktu itu tahun 2018. 3 tahun kemudian kita ketemu lagi di Barcelona ya kan setiap cruising itu kalau summer itu kapal pesiar aku tuh mesti ada di Barcelona. Jadi kita ketemuan. Terus kita ngobrol lagi nih, gimana nih, jadi nggak kamu ini daunnya kok ganggu ya, sebentar taruh sini aja lah ya kameranya biar enak. Jadi aku syutingnya dari sini. Ketutupan daun pemirsa ya, daunnya itu ini nutupin kamera itu. Gimana kamu mau jadi apa enggak? Aku bilang ya udahlah, aku akhirnya nekat pemirsa, karena kerja di kapal tuh capek banget, nggak ada hari libur juga, dan gajinya juga kecil ya kan. Enaknya sih cuma nggak bayar pajak aja gitu loh. Dan apa namanya waktu itu oke, kalau kamu siap, aku bakalan kasih invitation kamu untuk datang ke Eropa, ke Barcelona as my member family gitu. Maksudnya aku diundang sebagai keluarga gitu loh. Maksudnya statusnya aku dibikin jadi dimasukin ke keluarganya dia gitu. Dan aku bilang, terus gimana nanti kalau seumpamanya tahu kalau aku ini bukan keluarga kamu? Nggak masalah, karena invitationnya itu katanya meskipun kamu temen atau keluarga itu bisa dicantumkan aja, pokoknya istilahnya member of family gitulah bahasa Inggrisnya ya. Dan dari situlah aku datang ke Eropa. Waktu itu tahun 2018 aku datang ke sini ya. 2018 akhir, aku ingat banget. Waktu itu untuk syaratnya ke sini itu pemirsa ya, aku itu harus punya tabungan minimal
100 juta di bank ya untuk bikin visa di sini, karena visanya itu berlaku kalau nggak salah berapa bulan gitu pemirsa ya. Dan setiap hari itu kalau kamu jadi turis ya, waktu itu kan statusnya kan visaku visa turis, jadi maksimal atau minimal di sini kamu bisa spend money itu 20 euro sehari di sini ya, minimal ya, memang bener sih minimal 20 euro itu untuk mengeluarkan duit ya, untuk makan, transport dan segala macam. Ya udah akhirnya ya gitulah, akhirnya dari situlah aku mulai mengurus dokumen di sini karena aku udah dapat visa untuk stay di sini waktu itu berapa 3 bulan kalau nggak salah pemirsa. Dan dia bantuin aku untuk mengurus identity aku di sini pemirsa, karena kalau udah dimasukin ke as family membernya dia, jadi dia ngurusnya di kantor polisi pemirsa. Dan aku juga nggak tahu sih, pokoknya dia bantuin aku untuk sewa lawyer juga kan waktu itu ya. Jadi kita bayar itu bayar itu sekitar berapa ribu euro gitu pemirsa, lupa ya, aku nggak tahu, nggak ikut totalan. Tapi yang jelas aku bantu uang sedikit untuk bayar lawyer, karena supaya lebih gampang aja gitu, biar cepet jadi gitu loh maksudnya. Dan akhirnya juga itu waktu itu udah dimasukin ke family member, dan akhirnya aku udah dapat identity card pemirsa. Dan masih belum selesai lagi. Masih belum selesai lagi. Aku harus mengurus yang namanya nomor pajak ya. Istilahnya kalau di sini security social number ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Kalau di sini security social number. Kalau bisa dibilang nomor pajak lah ya, NPWP ya. Karena di sini kalau mau nyari kerja, kalau nggak punya itu nggak bisa kerja. Dan harus punya KTP sini. Kalau nggak punya KTP di sini nggak bisa kerja. Dan kalau sudah punya KTP itu, waktu itu aku langsung disuruh kursus bahasa Spanish. Karena di sini kalau kamu nggak bisa bahasa Spanish itu susah nyari kerja pemirsa. Jadi harus punya modal, istilahnya knowledge, istilahnya kamu basic lah ya, tahu bahasa Spanish gitu. Dan waktu itu aku belajar bahasa Spanish cuma 2 bulan pemirsa. Cuma 2 bulan doang, karena aku pengen banget dan aku sungguh-sungguh, jadi otakku ini tak push to the limit gitu ya. Jadi akhirnya aku bisa ngomong bahasa Spanish ya, meskipun bahasa Spanishku hancur, tapi aku ngerti lah istilahnya gitu loh. Dan akhirnya aku nyari-nyari info untuk kerja pemirsa. Waktu itu aku bikin CV, juga dibantuin sama temanku yang ini si Miley untuk bikin bikin CV untuk kerja itu dibuatin pakai bahasa Spanish. Dan aku pakai juga bahasa Inggris yang satunya untuk international company, kan in case aja gitu loh ya. Dan yang bahasa Spanish itu aku akhirnya kirimlah ke perusahaanku ini yang tempat aku kerja sekarang ini. Namanya rezeki pemirsa ya, nggak butuh waktu lama ya. Cuma 2 minggu pemirsa aku langsung dipanggil untuk interview. Aneh ya pemirsa ya, namanya rezeki itu, dan memang sudah ada yang ngatur pemirsa. Dan aku ya Allah alhamdulillah ya, mungkin karena ini juga doa-doaku selama ini ya, karena aku udah capek hidup. Waktu itu juga ini pemirsa apa ya, orang tuaku juga bangkrut kan usahanya. Nanti aku bikin vlog lagi lah gimana ceritanya orang tuaku bisa bangkrut usahanya. Kalau aku ceritain sekarang nanti nggak selesai pemirsa. Mau beli beras aja itu loh, nggak pernah sehari mau beli beras aja nggak bisa pemirsa. Itu beneran, aku nggak bohong ya, karena aku ngalamin sendiri waktu itu. Aku kalau keinget itu tuh, kalau inget ibuku seperti itu, aku keronto-ronto pemirsa. Ya Allah, kok ya soro mentoyo ya urep seperti ini gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga udah jalannya seperti itu. Yang penting kita berusaha untuk memanjat ke gunung lagi gitu, dikit demi sedikit gitulah ya, maksudnya nggak langsung instan gitu. Jadi ya gitu pemirsa, cerita aku gimana dulu bisa dapat kerja di sini. Jadi nggak langsung aku bisa tinggal di sini tuh enggak. Jadi perjalananku tuh cukup lama pemirsa ya, panjang dan berliku-liku juga pemirsa. Nggak semua itu langsung berubah instan bisa langsung tinggal di sini, kerja di sini, nggak. Kecuali kalau kalian punya pasangan orang sini itu lebih gampang ya. Tapi kalau orang seperti aku yang cuma karena punya temen, dan ya syukur alhamdulillah dia bisa bantu aku, bisa dimasukin ke family membernya dia gitu loh. Tapi aku nggak serumah gitu, cuma karena kita teman baik, karena dia seneng banget dengan servisku yang waktu di kapal pesiar, jadi ya dia seneng banget gitu. Cuma ya aku nggak bisa nunjukin dia orangnya di mana, bikin vlog seperti apa, karena dia sibuk banget. Dan pasti dia juga nggak mau masuk kamera pemirsa, karena aku udah pernah nyoba ya.
Jadi aku harus merespek dan ya seperti itulah. Pokoknya perjalananku ya, mungkin pemirsa yang di rumah mungkin ada yang tidak paham dengan ceritaku seperti ini, ya mohon maaf karena aku ini kalau ngomong bahasa Indonesia ya belepotan karena aku orang Jawa ya, orang desa, jadi ya harap dimaklumi pemirsa ya. Jadi sekarang aku di sini udah sekitar 4 tahunan pemirsa di Spanyol ya, dan alhamdulillah aku nggak pernah ada masalah apa-apa, dan di kerjaan juga nggak pernah ada apa-apa karena aku kalau kerja jujur banget orangnya, nggak pernah ini nggak pernah itu. Ya yang penting kita jangan pernah inilah nyakitin hati orang lain aja, bener, nggak usah bikin goro-goro aja, pasti hidup kita bakal mulus-mulus aja. Kadang kita orang nggak ngapa-ngapain aja juga dijegal ya, apalagi kalau kita jegal uang malah dihantemi pemirsa. Jadi gitu pemirsa, aku masih pengen cerita lagi pemirsa, tapi udah sore dan aku ini cangkemku ya kesel cerita, nanti videonya kepanjangan, aku ngeditnya rempong. Jadi ya wes lah pemirsa, gitu aja ya. Mungkin disambung nanti buat teman-teman yang di rumah yang belum aku balas komentarnya, aku mohon maaf karena aku capek banget nggak sempet balesin komentar karena komentarnya banyak. Kadang aku mau buka HP aja malas kalau udah habis kerja pemirsa, sumpah. Jadi ya harap dimaklumin ya. Mungkin kalian bisa langsung follow aku di Instagram aja, kalian mau tanya apa boleh, pasti aku bales ya. Kalau pertanyaan yang nyeleneh, yang pertanyaan bocil-bocil, aku nggak mau nanggepin. Pertanyaan yang pokoknya pertanyaan yang educated pasti aku bales, yang nyambung gitu pasti aku bales. Kalau nggak nyambung ya mohon maaf, cuma aku baca aja pemirsa. Gitu pemirsa ya, terima kasih. Sampai ketemu di next vlog aja. Nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya apalah gimana aku dulu ini, tinggalkan komentar aja, pasti nanti aku baca ya. Terima kasih pokoknya pemirsa, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di next vlog, dan bye bye.